Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin pada subuh. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di. Di kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Asr ya. Tafsiru surati wal asri. Tafsir surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi waktu ya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, ya, dan saling mewasiati dengan kesabaran. Wow, di sini untuk kosam ya, wow kosam berfungsi untuk sumpah, sehingga al-aslinya ini majrur ya dengan wow kosam ini. Inanya berfungsi untuk tansibul isma wa tarfaul khobar, dan dia juga taukid ya. Al-insananya ismu inna, isim inna mansub, la-nya huruf taukid, fi-nya huruf jar, khusrinnya majrur oleh fi ya, tanda majrurnya kasroh. Jar majrur ini fi mahali rafin khobar inna ya. Illanya harful istisna ya, huruf istisna. Alladzinanya mustasna ya, mustasna minhunya al-insan, dia mansub fi mahali nasbin ya, mabni ala fathi. Ini mausul. Amanunya fi'lun madin mabni ala dhammi, karena bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaahnya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Waw atau amilu juga sama irobnya dengan amanu. Amanu ini silatul mausul dari alladzina, solihatinya maf'ul bi dari amilu, mansub, tanda mansubnya kasroh karena jamak muannats salim. Waw atau tawasaw sama ya, fi'il madi ma'lum, bil haqqi jar majrur, wa tawasaw bis sabri jar majrur. Aqsama ta'ala bil asri alladzi huwa al-lailu wan naharu. Dia Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asri. Al-asri di sini maksudnya waktu yang dia itu adalah malam dan siang. Alladzi huwa al-lailu wan naharu mahallu af'alil ibadi ya, wa a'malihim, a'mali atau ke af'ali, sebagai tempat ya atau ruang perbuatan hamba-hamba dan amal-amal mereka ya. Anna kulla insanin khasirin ya, jadi waktu ini sebagai ya, waktu ya bukan tempat, yang mewadahi begitu ya. Nah, jadi waktu ini yang mewadahi
dilakukannya amal-amal manusia. Ya. Nah, amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu dalam ayat keduanya ditegaskan ya. Bahkan ini dengan penegasan ada 2 huruf taukid ya, inna dan la. Ya, jadi betul-betul ingin menegaskan bahwa sungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Ya, dengan potensi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya manusia dikatakan akan rugi. Ya, seluruh manusia, insan di sini bisa bermakna umum ya, alif lamnya di sini lil istighraq yang mencakup seluruh manusia, gitu ya. Dan bukti bahwa alif lam ini adalah al istighraq mencakup seluruh manusia, setelahnya ada ilah pengecualian. Jadi insan di sini menunjukkan keseluruhan ya seluruh manusia. Ya wal khasiru didurrabihi, dan orang yang rugi itu adalah kebalikan dari orang yang beruntung. Rabih. Wal khasaru, dan kerugian itu marotibun atau marotibu ya, ini termasuk ismul adhira yang sorib, sigat mutahal jumu ya. Marotibu ya, jadi tidak ditanwinkan. Muta'addidatun ya, sifat dari marotibu. Mutafawitatun juga sama ya. Kerugian itu ada tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ta'addidatun mutafawitatun. Qad yakunu khasaran mutlaqan kahalim min khasari dunya wal akhirati. Qad kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya ia berupa kerugian yang mutlak. Ya kerugian yang mutlak secara umum ya seperti keadaan ya dari kerugian dunia dan akhirat. Wafatahu an-naimu ya, dan dia tidak mendapatkan ya, atau dia kehilangan nikmat ya, tidak mendapatkan kenikmatan. Wastahaqqa fatahu an-nahimu ya, ini fa'il dari fata. Wastahaqqal jahima, nah sedangkan jahima ini maf'ul bih dari istahaqqa. Dia berhak ya untuk mendapatkan neraka jahanam ya, naudzubillah. Faqad yakunu khasiran min ba'dil wujuhi duna ba'din. Ya, dan kadang-kadang juga ya dia menjadi orang yang rugi dari sebagian bentuknya. Ya, jadi tidak secara keseluruhannya kerugiannya, tapi dari segi tertentu ya, duna ba'din, tidak pada sebagian yang lainnya. Walihada, dan oleh karena itu ammama ya, ammama pakai tasdid ya, ammamallahul khasara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum ya, menyebutkan secara umum kerugian likulli insanin, bagi seluruh manusia, illa manittasofa bi arba'i sifatin, kecuali orang yang memiliki sifat 4 sifat ya, itu yang dalam dirinya ada 4 sifat ya, sebagaimana dalam ayat berikutnya ya diberikan pengecualian illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haqqi ya, saling mewasiati dengan kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran.
Jadi ayat ini sangat singkat ya, sangat pendek, mengandung 3 ayat, tetapi mencakup berkaitan dengan seluruh amalan yang ada di dalam Islam. Ya. Makanya para ulama, diantaranya Imam Syafi'i ya, mengatakan kalaulah hanya turun surat Al-Asri ini saja, ini sudah cukup. Ya. Karena saking kandungannya yang sangat luas. Ya. Dari 4 sifat ini merupakan keseluruhan amal ibadah seorang hamba, begitu ya. Jadi dengan memiliki sifat ini saja orang-orang akan terbebas dari kerugian. Ya, yang pertama apa? Al-imanu bima amarallahu, ya, bil imani bi. Iman dengan apa yang Allah perintahkan, dengan iman kepadanya. Ya, jadi beriman kepada yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk beriman terhadap rukun iman ya, rukun iman yang 6 ya, kita beriman kepadanya. Setiap apapun yang Allah perintahkan agar kita beriman, kita beriman. Ya, makanya di dalam surat-surat Makkiyah ya, itu berisi tentang keimanan, berisi tentang penanaman akidah ya, maka seluruhnya harus kita terima. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus mengimaninya. Wala yakunul imanu bidunil ilmi. Iman tidak bisa ada atau tidak bisa terrealisasi tanpa dengan ilmu. Ya, syaratnya orang bisa sampai kepada keyakinan, sampai kepada keimanan itu tentu dia tahu dulu apa yang Allah beritahukan kepada kita agar kita beriman, nah baru kita beriman. Kalau kita belum tahu apa yang akan kita imani, begitu, tanpa mengetahui. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah. Jadi ilmu dulu ya, bahwa dia tidak ada Tuhan selain tidak ada Tuhan selain dia, selain Allah ya. Begitu, maka menuntut ilmu ini ya adalah untuk terus bisa meningkatkan keimanan kita. Begitu. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Ya. Dan dia adalah far'un. Far'un artinya cabang. Maksudnya ilmu adalah cabang daripada iman. La yatimu, dia tidak akan sempurna kecuali dengannya. Itu keimanan tidak akan sempurna ya kecuali dengan ilmu. Gitu. Karena orang bisa sampai kepada keimanan itu ketika dia berilmu, mendapatkan ilmu dan ilmu yang yakin ya, sebagaimana di dalam surat At-Takatsur yang berikutnya yang kita akan bahas. Ya, yaitu lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin itu. Jadi dengan ilmu yang yakin yang sampai kepada basiroh kita, mata hati kita melihat hal-hal yang gaib ya, karena keimanan itu kan yu'minuna bil gaib, berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, ya, hari akhir dan qadar. Itu hal-hal yang gaib. Ya. Begitu. Sehingga dia mengimaninya itu ya dengan ilmu, begitu. Ya. Makanya bagi orang yang ingin terus meningkatkan iman ya, maka tentu dia harus terus menuntut ilmu.
Tidak ada sesuatu yang diperintahkan untuk terus menambah ya, kecuali ilmu terus ditambah. Karena dengan ilmu, bertambahnya ilmu akan bertambah kuatnya iman dan bertambah berkualitasnya amal soleh. Wal amalu shalihu ya, dan yang kedua adalah amal soleh. Di mana dari ayat ini ya, 4 sifat ini juga nanti diantaranya misalnya akan disimpulkan oleh Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah misalnya, di mana karya atau kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah inilah yang sering dijadikan rujukan oleh Imam As-Sa'di ya dalam tafsirannya. Ya. Nah, ini terkait dengan jihad ya, ketika beliau membagi tentang jihad terhadap diri sendiri ya. Itu ada 4 ya. Yang pertama adalah mempelajari ilmu. Ya, karena tadi disebutkan bahwa iman ini tidak bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu. Maka harus belajar ilmu, ta'allumul ilmi ya, wal huda ya. Pelajari ilmu dan petunjuk. Tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya, makanya di dalam ayat ini wa amilus sholihat. Jadi dilandaskan kepada ayat ini ya, 4 tingkatan jihadun nafsi. Ya, jihad terhadap diri sendiri. Ya, mengamalkan ilmu ya, wal amalus sholihu, dan amal soleh, wa hadza syamilun, ini mencakup li af'alil khairi, bagi seluruh perbuatan-perbuatan baik, kulliha ya, seluruhnya. Kulli ini taukid ya, taukid maknawi dari af'alil khairi kulliha. Hanya kembali ke af'ali ya. Jama' ya, karena jama' itu dianggap sebagai muannas, kulliha. Al-zahirati, nah kulliha al-zahirati ini badal ba'di minal kul ya, dia mengikuti majrur ya, kasroh tandanya. Baik itu yang zahiroh, yang nampak, kebaikan-kebaikan yang nampak, al-wal batina, dan juga yang batina ya, secara batin. Al-muta'alliqati, yang berkaitan, bihaqqillahi, dengan hak Allah, wa haqqi ibadihi, dan hak hamba-hambanya, al-wajibati wal mustahabati, baik yang wajib ataupun yang mustahab, yang sunnah. Ya. Jadi amal soleh ya mencakup keseluruhan ya, seluruh perbuatan baik, baik yang perbuatan zahirah, maksudnya bersifat fisik ataupun bersifat amalan hati, amalan batin itu. Dan dia termasuk amal juga begitu ya. Ya, baik dia itu hukumnya wajib, mustahab, ya. Dan wajib juga mencakup meninggalkan yang haram gitu ya. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram juga hukumnya jadi wajib kan begitu. Juga meninggalkan yang makruh ya hukumnya mustahab. Untuk yang mubah-mubah ya tentu melihat maslahat dan madorotnya, karena agar menjadikan mubah itu menjadi ibadah. Ya, dengan adanya niat ya, lakukan yang mubah itu ketika diniatkan untuk ketaatan, dia menjadi bernilai ibadah. Nah, itu adalah cakupan dari amal soleh yang sangat luas, bisa dilakukan oleh hamba-hamba ya, bahkan bisa memilih ya, kalau yang wajib adalah ukuran semua orang bisa ya, mampu untuk melakukan, tetapi yang sunnah ini sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga orang bisa memilih mana yang bisa dia lakukan begitu. Watawasi bil haqqi alladzi huwal imanu wal amalus shalih. Ya, saling mewasiati dengan kebenaran. Namun kebenaran itu sendiri adalah iman dan amal soleh. Ya. Ibnu Qayyim menyebut tahapan yang ketiga ya dari jihadun nafsi itu adalah
mendakwahkan kebenaran dan petunjuk itu. Ketika orang sudah memiliki ilmunya, lalu dia mengamalkan, maka tahap ketiga adalah dia mendakwahkannya, tawasi bil haq. Ya. Ayusi ba'duhum ba'do bidzalik, yaitu satu sama lain ya, saling mewasiati, ya, menasihati dengan hal itu. Artinya mendakwahkannya gitu ya. Wa yahutsuhu alaihi, ya, hasa yahutsu, ya, dan mendorongnya ya kepada hal itu, wa yuragibuhu fihi, dan memberikan dorongan sama yang memberikan motivasi ya agar orang bisa melakukannya, bisa beriman dan beramal soleh. Nah, yang keempat, tawasi bisabri, ya, saling mewasiati dengan kesabaran ala taatillah wa an maksiatillah wa ala aqdarillah al-mu'limati. Nah, ini beliau menyebutkan ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Ya, jadi untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, ya tentu itu dibutuhkan kesabaran. Melaksanakan sholat subuh misalnya, ada gangguan mengantuk, ya, mengikuti kajian seperti ini misalnya. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran karena setan akan terus menggoda. Begitu. Yang kedua, bersabar dari kemaksiatan. Artinya untuk meninggalkan kemaksiatan, ya itu juga butuh kesabaran ketika godaannya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah terhadap takdir-takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, yang yang sulit, yang berat dihadapi. Ya, musibah-musibah yang menyakitkan. Itu juga tentu dibutuhkan kesabaran. Ya, makanya Ibnul Qayyim menyebutkan tahapan yang keempat adalah as-sabru, sabar. Ya, sabar dalam apa? Sabar mencakup ketiga hal sebelumnya. Ya, dalam menuntut ilmu, ya, agar bisa orang beriman, bisa menguatkan keimanannya, ya menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya, tahap berikutnya mengamalkannya itu lebih membutuhkan kesabaran lagi. Mendakwahkan lebih butuh kesabaran lagi, begitu. Wabil amrainil awwalaini, dan dengan 2 perkara yang pertama, yaitu dengan iman dan amal soleh, yakmulul insanu nafsuhu. Ya, seorang manusia akan sempurna dirinya sendiri, dari sisi dirinya sendiri. Iman amal soleh itu untuk diri. Wabil amrainil akhiraini yukammilu ghairahu. Ya. Dan dengan 2 perkara yang terakhir, ya dia bisa menyempurnakan yang lain. Karena mewasiati dengan kebenaran agar orang bisa melakukan kebenaran dan agar bisa bersabar. Nah, itu adalah dari sisi untuk orang lain, begitu ya. Wa bi takmilil umuril arba'ati, dan dengan menyempurnakan 4 perkara tersebut, yakunul insanu, ya, manusia menjadi qad salima minal khosari. Sungguh, ya, kalau qad masuk ke fi'il madi artinya taukid, ya, sungguh dia selamat dari kerugian, wa faza birribhil azimi, dan dia beruntung dengan keuntungan yang besar, ya. Itu surat Al-Asr, sehingga meskipun surat yang pendek tetapi mencakup, ya, keseluruhan yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian, sehingga patut bagi kita, ya, kita membacanya, ya, sering menghayati, mentadaburinya agar kita tergolong orang-orang yang bisa mendapatkan, ya, keberuntungan, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut, ya, ke surat berikutnya, yaitu surat Takasur, ya. Jadi kita mulai dari akhir, ya.
susunannya. Surat At-Takatsur. Tafsiru surati Alhaakumut Takatsur. Tafsir ya surat Alhaakumut Takatsur atau diringkas surat Takatsur. Wahia makiyatun dan dia makiyah. Tadi juga sama al-asrin makiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya masuk ya ke dalam kuburan. Kala saufa ta'lamun, sekali-kali tidak ya, jangan seperti itu. Kalau kalian akan mengetahui itu, maka saufa ta'lamun. Kemudian janganlah seperti itu. Kalau kalian akan mengetahui, lau tak kala, jangan seperti itu. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahanam, neraka jahim. Sumala tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata yang yakin. Sumala tus'alunna yawma idzin anin naim. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Yaqulu ta'ala ya muwabbihan. Ya muwabbihan dari wabbaha yuwabbihu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mencela ya, dalam rangka mencela ya, menyebutkan keburukan ya, perbuatan buruk ibadahu hamba-hambanya, maknaan istighalihim, dari kesibukan mereka, istighal amma khuliqalahu, dari mereka diciptakan untuknya, artinya dari tujuan mereka diciptakan. Jadi mereka sibuk ya, sibuk sampai tidak memperhatikan tujuan, sampai tidak mengingat tujuan mereka diciptakan itu untuk apa, yaitu untuk beribadah. Min ibadatihi wahdahu la syarikalah, berupa ya ibadah kepadanya. Hi-nya ini adalah maf'ul bih, jadi mengidofatkan masdar kepada maf'ul bihnya. Ibadatihi, beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, wa ma'rifatihi, dan mengenalnya, wal inabati ilaihi, kembali kepadanya, wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'in, dan mendahulukan kecintaan kepadanya di atas segala sesuatu. Ya, gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hambanya yang disibukkan oleh dunia ya, oleh hal-hal yang melalaikan dia dari tujuan dia diciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Anzalikal madkuri, ya, dari yang disebutkan itu ya, maksudnya dari tujuan tadi diciptakannya manusia ya, telah melalaikan kalian. At-takatsur, takatsur ini bentuk masdar dari takatsara ya, takatsaru takatsuran. Ya, artinya berbanyak-banyakan, memperbanyak, bermegah-megahan. Ya, apa namanya? Ya, memperbanyak begitu. Walam yadhkuru al-mutakatsaru bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan yang diperbanyak, yang orang itu bangga dengan banyaknya itu apa ya, berupa apa, tidak disebutkan. Liyashmala zalika, samila yashmalu ya, liyashmala zalika, zalikanya jadi fa'il dari yashmala, agar itu mencakup kulla, nah kullanya maf'ul bih, kulla ma yatakatsaru bihil mutakatsirun, ya, agar hal itu mencakup seluruh apa yang orang-orang yang sesuatu yang diperbanyak atau
dijadikan bermegah-megahan oleh orang-orang yang bermegah-megahan. Jadi mencakup apa saja begitu. Wa yabtakhiru bihi, bangga dengannya mubtakhirun, ya, dan hal yang dibanggakan oleh orang yang membanggakan. Minat takasuri, dari berbanyak-banyak, ya, bermegah-megah, fil amwali, dalam harta, wal auladi, dan anak-anak. Jadi bangga dengan banyaknya harta, ya, mengumpul-ngumpul, memperbanyak terus menerus, wal aulad, ya, dan juga anak-anak, bangga dengan banyaknya anak, wal ansor, ya, para penolong, para pembela, para pengikut, wal junudi, dan tentara, ya, dia merasa bangga, ya, punya tentara, pasukan yang akan membela dia, wal khodami, dan pembantu, wal jahi, dan kedudukan, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, mimma yuqsadu minhu mutaka, ya, apa mimma yuqsadu minhu mutakatsiratu kulli wahidin lil akhari, ya, dari apa-apa yang dimaksudkan dengannya mukasaroh, ya, berbanyak-banyakan, ya, setiap masing-masing bagi yang lainnya, ya. Jadi merasa bangga, ya, dengan banyaknya harta, ya, banyaknya anak-anak dan sebagainya. Walaisal maqsudu bihi al-ikhlasu lillahi ta'ala, dan bukanlah yang dimaksud dengannya adalah ikhlas untuk Allah Ta'ala, ya, gitu. Jadi dia memperbanyaknya itu bukan untuk ikhlas karena Allah, bukan, ya, tapi hanya sebatas menunjukkan kecintaan dia, ya, terhadap dunia ini, ya, merasa bangga bahwa dirinya mendapat banyak nikmat di dunia ini, sehingga melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Fastamarat ghaflatuhum wa lahwatuhum, maka terus meneruslah kelalaian mereka, kelalaian kalian, ya, goflah dan lahwa ini mirip maknanya, kelalaian kalian, wa tasyagulukum, dan kesibukan kalian, ya, terhadap hal itu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, ya, kuburan-kuburan. Kuburan jamak, ya, maqabir jamak dari makbaroh, karena untuk menyesuaikan zurtum ini jamak, ya, antum. Mengunjungi kuburan maksudnya, ya, sampai kalian mati. Ini dalam ilmu balaghah disebut kinayah, ya, kinayah. Mengunjungi kuburan maksudnya mati, masuk ke dalam kuburan. Fankasyafa lakum hina idzin al-ghitau, maka tersingkaplah bagi kalian ketika itu al-ghitau, ya, hal-hal yang tertutup, yaitu hal-hal yang gaib, ya, ketika orang meninggal akan terlihatlah, ya, dia bisa melihat malaikat yang membawanya, ya, siksaan, dia akan melihat, ya, naudzubillah, di kuburan, atau kalau orang mendapat kenikmatan yang dia bisa melihat. Walakin ba'dama ta'adzara alaikum, ya, istinafu, ya, tetapi istinatuhu ini ada yang kelewat kayaknya. Walakin ba'dama ta'adzara alaikum, ya, tetapi setelah apa namanya ta'adzara, ya, uzur terhadap kalian, istinafu, memulainya.
Wadalla qauluhu, dan firman-Nya menunjukkan hatta zurtumul maqabir tadi itu annal barzakh darun maksudun minha an-nufudu ila daril akhirah al-baqiyati. Nah, perkataan firman Allah Ta'ala, sampai kalian mengunjungi kuburan, menunjukkan bahwa barzah itu, alam barzah itu ya adalah darun maksudun minha an-nufud, adalah satu negeri, ya, satu kehidupan di alam barzah. Yang dimaksudkan dengan alam barzah itu adalah agar bisa sampai kepada alam keabadian, pada negeri keabadian, yaitu akhirat. Ya, jadi ini sebagai transit saja, ya, sebagai alam perantara, ya, antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Jadi akan singgah terlebih dahulu di alam barzah, di alam kubur. Jadi bukan sebagai alam yang menjadi tujuannya, makanya disebutkan hanya berkunjung saja gitu. Kalian mengunjunginya. Jadi berkunjung itu bukan tujuan, dia hanya sebatas transit saja. Ya, karena tujuan yang akhirnya adalah akhirat. Li'annallaha sammahum, ya, karena Allah menamakan mereka, ya, zairin, orang-orang yang berziarah, orang-orang yang mengunjungi, walam yusammihim muqimin, ya, dan tidak menamai mereka, ya, dengan orang-orang yang mukim, orang-orang yang tinggal, begitu, ya. Jadi bahasa yang digunakannya hatta zurtumul, bukan hatta akomtum, gitu, ya, al makobir, tapi hanya zurtumul makobir, mengunjungi saja, tidak tinggal di alam barzah itu, ya. Fadalla dzalika ala al-ba'si wal jazaa'i bil a'mali. Maka hal itu menunjukkan pada hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan amal-amal fidarin baqiyatin ghairi faniyah, pada negeri yang abadi, tidak akan fana. Walihadza tawa'adahum biqauli, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, kepada mereka dengan firman-Nya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Ini kalla ini untuk menyanggah perbuatan atau pernyataan sebelumnya. Kalau sebelumnya bahwa mereka dilalaikan, ya, dengan bermegah-megahan, nah itu disanggah oleh Allah. Artinya jangan berbuat seperti itu. Jangan kalian bersikap lalai seperti itu. Dilalaikan oleh banyaknya harta pembendaharaan duniawi. Saufa, kelak kalian akan mengetahui. Kalla summa kalla saufa ta'lamun, bahkan diulang 2 kali, ya, dengan summa, kemudian kelak, ya, kalian akan mengetahui. Ya, bisa jadi ini menunjukkan ada tingkatan pengetahuan yang akan didapatkan, bahwa yang pertama kita akan mengetahui janji Allah, ya, berupa surga dan ancaman yang berupa neraka itu akan benar-benar terjadi. Yang kedua adalah orang akan tahu, akan merasakan sendiri, mendapatkan, ya, mendapatkan kenikmatan surganya dan mendapatkan penderitaan di nerakanya. Kalau lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali jangan seperti itu, ya, ini dikuatkan lagi. Ya, kelak kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ya, itu tadi, bahwa orang-orang beriman, ya, di dunia ini bisa beriman kepada hal yang gaib. Pada rukun iman itu adalah dengan ilmu, dengan mata hati, melihatnya dengan mata hati, tidak dengan mata kepala. Lau ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub. Kalau kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian, ya, berupa ilmu yang sampai kepada hati, lamma alhaqumut takatsuru wala badartum ilal a'malis shalihah. Ketika malaikat kalian bermegah-megahan, dan niscaya kalian akan bersegera kepada amal yang soleh. Jadi
kalau berupa bermegah-megahan dengan dunia ini ya, dengan harta dan sebagainya, itu kan berupa materi ya, fisik yang bisa terlihat oleh mata kepala kita. Makanya orang banyak tertipu dengan mata kepala yang dilihat secara nampak. Nah, kalaulah orang itu mau mengetahui, memfungsikan mata batinnya untuk bisa melihat hal-hal yang dibalik itu ya, hal-hal yang goib ya, surga, neraka ya, dengan mata hatinya, dengan mata batinnya ya, niscaya dia akan bersegera kepada amal soleh. Ya, jadi masalahnya orang itu apakah dia bisa memfungsikan mata batinnya ataukah tidak, yaitu keimanan. Ya, jadi iman itu adalah dengan mata hati, ya, melihat dengan mata hati. Karena kalau orang hanya mengandalkan mata kepala, yang dilihatnya ya tentu adalah materi duniawi begitu. Walakin adamul ilmil hakiki sayarakum ila ma tarawun. Tetapi tidak adanya ilmu yang hakiki ya, ilmu terhadap akhirat tadi, hal-hal yang gaib akan menjadikan kalian kepada apa yang kalian lihat ya. Begitu. Kalau kalian tidak beriman dengan ilmu yang yakin tadi itu, yakni saya kalian akan melihat neraka jahanam. La turadunna atau la turadunna ya, kalian akan dikembalikan al-qiyamah pada hari kiamat, fala tarawunna al-jahima allati a'adahallahu lil kafirin. Kalian benar-benar akan melihat jahim, neraka jahim yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Ya, nah ketika di dunia orang tidak akan bisa melihat surga, neraka ya, tetapi nanti di akhirat dia akan melihat dengan mata kepalanya. Tsumma la tarawunnaha, kemudian dia akan melihatnya ainal yakin, dengan mata yang yakin. Nah, kalau di akhirat itu dengan ainal yakin, bukan lagi ilmu yakin. Kalau di dunia ini dengan ilmu yakin, kecuali Rasul ya yang sudah ditampakkan kepada beliau surga dan neraka ketika di dunia, sehingga beliau melihatnya dengan ainul yakin. Airu ya basori ya, mata kepala, kama qala ta'ala wa ra'al mujrimuna nar, orang berdosa melihat neraka, fadzannu annahum waqi'uha, mereka menganggap bahwa mereka akan masuk ke dalamnya, walam yajidu anha masrifa, tidak ada yang memalingkannya. Summa latus aluna yauma idzin anin naim, kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, alladzi tana'amtum bihi fi dari, yang kalian itu menikmati ya di dunia ini ya. Dari dunia, hal kumtum bisyukri, apakah kalian mensyukurinya, wa adaitum hakallahu fihi, menunaikan hak Allah padanya, walam tasta'inu bi ala ma'as, tidak menggunakannya untuk maksiat,